Syarat yang kelima agar wudhu kita sah adalah masuknya waktu sholat. Tapi ini bagi orang yang dawamul hadas. Apa itu orang yang dawamul hadas? Orang yang dawamul hadas adalah orang yang selalu berhadas. Seperti mana? Orang yang beser. Biasanya orang lanjut usia, biasanya udah beser tuh ya. Atau yang orang perempuan yang istihadhah, dia terus berdarah terus, tidak berhenti-berhenti. Itu gimana tuh cara mensucikannya? Ada syarat dan ketentuannya. Bagi kamu, lansia maupun tidak, yang selalu beser atau terus kencing, atau ketika sholat batuk sedikit, itu ada yang keluar tuh ya, air kencingnya. Berarti itu beser, atau kamu disebut sebagai orang yang dawamul hadas. Itu penyakit ya. Terus penyakit itu kita juga nggak mau penyakit itu. Terus bagaimana untuk melaksanakan sholatnya? Apakah kita nggak sholat karena terus-terusan hadas, terus-terusan kencing kan terus hadas, atau adanya istihadhah kemudian ada darahnya, itu kan selalu membatalkan wudhu. Apakah kita ketika istihadhah atau ketika beser, ketika selalu kentut itu nggak boleh sholat, nggak boleh ibadah? Nggak juga. Ada tata caranya. Ini dia solusinya. Yang pertama nih teman-teman semuanya, sahabat Vicky, kalau kamu sedang beser atau memiliki penyakit dawamul hadas, terus kencing atau terus berdarah atau terus kentut, solusinya seperti ini. Jika mau melaksanakan wudhu, wudhunya harus sudah masuk sholat. Ketentuannya seperti ini. Yang pertama, teman-teman lakukan bersihkan kelaminnya sampai bersih dengan istinja, dengan istibro, sangat bersih dan sudah masuk waktu. Oke, sudah bersih. Nah, itu kan selalu beser ya, atau selalu berdarah. Maka disumpel dengan kain. Kalau zaman sekarang dengan pembalut. Disumpel dengan pembalut agar darahnya atau air kencingnya tidak membuat najis tempat yang lain. Jadi setelah dibersihkan sampai suci, sampai bersih, kemudian disumpel dengan sebuah pembalut atau semacamnya. Setelah itu, laksanakan wudhu. Nah, melaksanakan wudhu ini harus sudah masuk waktu. Misalnya, kalau zuhur jam 12 lewat 1, lewat 3, kita sudah melaksanakan wudhu. Jadi wudhunya jangan jam 10, jangan jam 11. Ini bagi orang yang dawamul hadas atau selalu beser. Jadi, wudhunya tidak boleh sebelum masuk waktu sholat. Harus sudah masuk waktu sholat. Sudah zuhur, Allahu Akbar, bersihkan kelamin kita, sumpal dengan pembalut, laksanakan wudhu, setelah itu langsung laksanakan sholat. Jangan mengakhirkan sholat. Bagi orang yang dawamul hadas itu harus gercep melaksanakan sholatnya. Kalau mengakhir-akhir waktu sholat, maka dosa hukumnya. Kenapa seperti itu? Karena kamu sedang memiliki penyakitnya beser tadi atau istihadhah. Jadi setelah masuk waktu sholat, laksanakan wudhu, laksanakan sholat. Dan wudhu tersebut tidak bisa dipakai untuk 2 kali sholat. Misalnya, sholat zuhur sudah wudhu, bagi yang dawamul hadas ya, bagi yang selalu beser. Kemudian adzan sholat asar, memakai wudhu sholat zuhur. Nah, itu nggak boleh kalau orang yang selalu beser atau istihadhah atau yang dinamakan dengan dawamul hadas tadi. Jadi, orang yang dawamul hadas itu satu wudhu dipakai untuk 1 kali sholat. Dan setiap sholat itu dilakukan seperti tadi aplikasinya. Dibersihkan dulu alat kelaminnya, disumpel dengan pembalut, laksanakan wudhu, setelah wudhu laksanakan langsung sholat. Dan itu dilakukan setiap kali akan melaksanakan ibadah. Seperti itu. Kok susah bener, ribet bener? Nggak ribet, nggak sulit kok. Kalau kamu bisa memaksimalkan ibadah kamu, insya Allah ada nilai plus dari Allah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena kamu spesial. Punya penyakit, tapi masih bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah. Masya Allah. Nah, itu dia. Itu adalah merupakan syarat-syarat sah dalam melaksanakan wudhu. Harus kita pahami dan juga kita sempurnakan agar sholat kita juga sah. Wudhunya sah, sholatnya sah, insya Allah diterima oleh Allah. Masya Allah. Itu dia sahabat fikih rahimakumullah, syarat sah tentang berwudhu. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang fardu wudhu. Ini juga sangat penting. Mari kita belajar bersama fikih praktis agar benar caranya, berkah ibadahnya. Jangan lupa subscribe akun ini.